motor tidak bisa hidup sementara sikringnya yang pertama itu sikring 25 ampere-nya putus ya. Setelah itu kita ganti tetapi tetap saja tidak hidup. Sementara kondisi full pumpnya juga pada awalnya itu tidak berdengung ya teman-teman. Ketika kunci kontak di on, kondisi full pumpnya itu tidak dengung dan kita berpikir ya bahwa full pumpnya motor ini juga mati ya. Tetapi kemudian kita akan mengeceknya sebelum ke hal-hal yang besar. Kita akan mengeceknya di bagian kabel-kabelnya dulu ya, sebelum melakukan pergantian komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, di belakang kita ada sebuah motor PCX ya, PCX 150 yang mengalami mogok. Oke, di sini saya akan memberi gambaran bagaimana cara pengecekannya ya, apa sih yang dicek. Marilah kita lanjut ke TKP. Oke teman-teman, di pagi hari yang cerah ini ya, sekitar pukul 6 ya, setengah 7-an lah. Di sini kita meneruskan dan melanjutkan pekerjaan yang kemarin kita tinggalkan ya. Itu adalah menangani sebuah motor PCX 150 yang mengalami mogok ketika dikendarai. Oke teman-teman, kronologisnya seperti ini ya. Milik motor ini sedang membeli sesuatu di warung ya, lalu akan melanjutkan perjalanan, tapi seketika motor ini tidak bisa jalan ya, tidak bisa hidup. Motor tidak bisa hidup sementara sikringnya yang pertama itu sikring 25 ampere-nya putus ya. Setelah itu kita ganti tetapi tetap saja tidak hidup. Sementara kondisi full pumpnya juga pada awalnya itu tidak berdengung ya teman-teman. Ketika kunci kontak di on, kondisi full pumpnya itu tidak dengung dan kita berpikir ya bahwa full pumpnya motor ini juga mati ya. Tetapi kemudian kita akan mengeceknya sebelum ke hal-hal yang besar. Kita akan mengeceknya di bagian kabel-kabelnya dulu ya, sebelum melakukan pergantian komponen. Padahal secara fisik, secara visual untuk kondisi aki itu masih tergolong bagus ya, karena tidak dicek dengan apometer. Kemarin hanya mengecek dengan secara fisik. Tetapi setelah dicoba-coba tanpa hidup motor ini membuat aki ini ngedrop ya. Oke, step-stepnya kita akan berikan. Sebelumnya kita akan memberikan penjelasan seperti ini. Nah, di sini kita telah menjemper aki. Setelah kita temukan penyakitnya, kita hidupkan aki dengan aki jemper ya, motor lain. Nah, setelah hidup kita pasang lagi aki yang lamanya, karena memang untuk menghidupkan motor ini butuh aki yang bagus. Setelah hidup, aki dicabut pun masih bisa tetap hidup ya. Jadi kita jangan khawatir untuk menjemper motor tipe ACG starter ini. Nah, untuk pengecekannya kita akan membaca di box sikringnya. Oke teman-teman, untuk motor-motor baru ya, motor-motor sekarang itu lebih enak ya. Kita tinggal membaca di bagian box sikringnya. Di sini ada relay, lalu ada tulisannya ya, main switch, full pump, horn, backup dan main B, ACC dan headlight dan lain-lain ya. Di sini kita tinggal ketika kita menemukan masalah pada motor kita tinggal membaca sikringnya ya, mengecek di bagian sikringnya mana saja yang bermasalah. Kita akan mengeceknya satu persatu ya, dengan cara pakai tes pen juga bisa. Satu min ke sini ya, di satu ujung ke sini dan satu ujungnya mencari setrum di sini ketika kunci kontak di on. Oke teman-teman, kemudian saya juga memeriksa di bagian switch standar ya, periksa di bagian switch standar samping yang biasanya itu bermasalah untuk tipe-tipe motor matic ya. Di sini memang
kondisinya pernya sudah lepas ya. Nanti kita akan memasangnya kembali. Kita beralih ke switch rem ya. Switch rem ini fungsinya itu adalah untuk memberikan sinyal ke starter juga ya. Lampu rem, selain lampu rem, untuk motor PCX itu adalah memberikan sinyal kepada sistem starter itu sendiri. Nah, ini yang paling penting dan paling sering dialami oleh sebuah motor ACG starter ya. Di sini ada salah satu kabelnya ya, kabel merah ya. Kabel merah strip biru yang biasa terjadi kerusakan ya. Bisa kadang dia korosi, terkadang juga dia itu putus ya. Karena mungkin panas dan soketnya itu dalam keadaan kendor. Makanya di sini kita lakukan pengencangan menggunakan ripet ya. Oke teman-teman. Nah, memang di bagian ACG starter juga terkadang harus diperiksa ya, tetapi kita di sini mengecek di bagian hal-hal yang paling mudah dulu ya, karena memang untuk membuka ACG starter atau spool itu membutuhkan waktu dan lebih ribet ya dibandingkan dengan kita memeriksa di bagian luar-luarnya saja ya. Oke teman-teman. Oke, di sini saya ulang ya. Yang pertama kita dicek di bagian sikring ya. Kita mengecek dengan melihat keterangannya di sini ya, apa saja yang rusak ya. Ketika full pump tidak dengung ya. Kita baca sikring yang 7,5 ampere ya. Ketika langsung tidak jalan, nah di sini ada sikring yang berhubungan dengan jalur kelistrikan motor tersebut ya, kelistrikan motor ini. Oke teman-teman, setelah sikring dan aki ya, aki harus di atas 12 volt ya. Syaratnya aki harus di atas 12 volt. Jika pertama Anda mendapati motor ini dalam keadaan aki yang di bawah 12 volt, jangan harap motor ini bisa untuk starter ya. Oke, pertama aki, kedua sikring, lalu ketiga saya bagian switch standar samping ya, lalu yang keempat itu di bagian switch rem ya, switch rem sebelah kiri. Lalu kemudian saya juga melakukan pengecekan di bagian kabel besarnya ya, kabel besar yang menuju ke ECM. Oke. Yang terakhir, bila motor ini tetap tidak hidup, baru kita akan membuka di bagian ACG starternya ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan manfaat ya, memberikan kemanfaatan untuk saya pribadi sebagai pengingat, dan untuk kita semua sebagai alat bantu untuk mempermudah kerja kita ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.